Pemirsa, kemarin Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa memang pelaksanaan dari PSBB di setiap kota ataupun kabupaten ini harus dievaluasi. Dan juga Presiden memberikan penilaian. Ternyata menurutnya ada yang tergolong over atau kebablasan, terlalu ketat. Tapi kemudian juga ada yang terlalu longgar. Nah, ini kemudian Pak Abed, bagaimana himbauan ini bisa diberikan kepada masing-masing daerah agar dilaksanakan, karena sebenarnya menurut pemerintah pusat PSBB yang ideal itu seperti apa, Pak Abed? Bukankah untuk pelaksanaan PSBB ini yang mengetahui betul seperti apa penerapan yang seharusnya dilakukan adalah kondisi daerah masing-masing, Pak? Baik, Pak Abed, masih bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya masih ada kendala dan juga gangguan komunikasi dengan Pak Abed Nego Tarigan. Langsung kita akan menuju ke Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walaupun capek. Alhamdulillah. Baik, Pak Rusli, mungkin bisa cerita sebenarnya bagaimana pelaksanaan PSBB di sana yang dinilai sangat ketat, Pak? Alhamdulillah, kemarin pagi kami launching ke PSBB Provinsi Gorontalo dengan Kopinda teman-teman. Yang mengatakan ketat itu siapa? Justru yang tahu daerah itu kami sendiri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Desa, Lurah. Dan Alhamdulillah, Mbak, walaupun belum signifikan yang kami lakukan, tapi pemantauan kami kemarin sore sampai dengan tadi malam pukul 00 lewat 30 menit saya masih putar-putar di beberapa posko, itu bisa saya nilai sudah 90%. Keinginan kita untuk batas pergerakan kendaraan dan manusia itu sudah tercapai. Itu baru 1 hari. Mana kalau kita melakukan 14 hari, insya Allah keinginan kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini akan berhasil. Jadi kita sendiri yang menilai, Mbak. Alhamdulillah saya punya rakyat ini, walaupun Gorontalo itu terkenal keras-keras orangnya, tapi alhamdulillah nurut. Nurutnya apa? Ya kita buktikan kemarin sore. Dari jam 6 sampai jam 4 sore itu masih banyak kendaraan di sana sini, termasuk pergerakan manusia. Tetapi menjelang jam 5 itu sudah sangat sepi, bahkan setelah maghrib dan isya bahkan tarwih, itu masyarakat sudah 90% berada di rumah. Kendaraannya tinggal 1-2 yang saya lihat. Dan itu saya pantau terus. Saya hanya berdua sopir kemarin atau ajudan saya, dia nyetir, saya di belakang. Plat nomor saya ganti, orang nggak kelihatan, tapi saya bisa memantau kota dan kabupaten Bonebelango serta kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan kota. Alhamdulillah, Mak, insya Allah tercapai tujuan kami untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini di Provinsi Gorontalo. Baik, Pak, sebenarnya pembatasan wilayah di Gorontalo apakah berlaku? Apakah kendaraan darat maupun laut ataupun udara begitu yang ingin masuk Gorontalo tidak bisa mendarat di sana, Pak? Atau seperti apa? Alhamdulillah, kurang lebih sebulan lalu kami melaksanakan pembatasan atau pemeriksaan di perbatasan udara khususnya Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tengah. Tetapi dengan kemarin keputusan kami Pergub tentang PSBB itu kami tutup. Tetapi bagi logistik itu untuk buat beras, makanan, sembako dan lain-lain, BBM, gas, LPG itu kami hanya periksa tetapi tidak ditutup, tidak dibebaskan. Tapi untuk pergerakan manusia dan kendaraan itu kami sudah tutup dan keputusan Pergub Gubernur serta keputusan kami bersama para gubernur. Saya dengan Gubernur Sulteng sudah berteleponan, beliau setuju, Sulawesi Utara juga Pak Oli setuju, karena mereka juga belum memutuskan untuk PSBB baru Gorontalo. Sehingga secara pertemanan kami para gubernur tetap saya seruan ke mereka. Dan alhamdulillah mendapat dukungan dari para gubernur kedua daerah ini, di mana langsung berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Baik. Nah, ini kita juga sudah terhubung kembali dengan Bapak Abed Nego Tarigan. Pak Abed bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, Ya. Pak Abed, tadi sempat saya berikan informasi juga bahwa kemarin Presiden Jokowi ini kemudian memberikan penilaian terhadap PSBB, ada yang dinilai over atau kebablasan, tapi ada yang dinilai longgar begitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana, Pak? Karena kan untuk pelaksanaan PSBB kan disesuaikan dengan daerah masing-masing, bagaimana karakter dan juga bagaimana pertambahan daerah atau pertambahan kasus di daerah masing-masing, Pak Abed.
Iya, sebenarnya Presiden menyampaikan itu untuk hal-hal yang prinsip ya, seperti misalnya berkaitan dengan arus barang untuk kebutuhan logistik gitu ya, kebutuhan pangan, kemudian juga berkaitan dengan kebutuhan berkaitan dengan energi, BBM begitu, termasuk juga berkaitan dengan urusan kepemerintahan. Nah, kemarin di beberapa kejadian laporan yang masuk mungkin ke meja Presiden, salah satunya misalnya sampai pengiriman sampel saja itu mengalami kesulitan begitu tuh. Jadi itu yang menjadi perhatian Pak Presiden, bahwa di dalam pelaksanaan PSBB tadi itu hal-hal yang prinsip yang harus kita pastikan tetap bisa berjalan karena menopang kehidupan kita, termasuk juga untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan dengan situasi yang sangat terbatas dan bisa terjadi. Ini bisa dilakukan. Ini yang menjadi perhatian Pak Presiden. Baik, Pak Rusli, tadi kita sudah mendengar ternyata yang mendapatkan penilaian atau dinilai oleh Pak Presiden bahwa pemberlakuan PSBB yang terlalu ketat itu sehingga logistik tidak bisa masuk, bahkan untuk bisa mengirim hasil tes pun juga terkendala. Itu tidak terjadi ya Pak di Gorontalo ya Pak? Alhamdulillah. Logistik semua aman ya Pak, arusnya Pak ya? Harus aman, baik yang masuk maupun keluar. Tetapi pemeriksaan tetap kami lakukan. Contohnya ada mobil logistik yang bawa beras. Kita pastikan berasnya yang dibawa, termasuk sopirnya, karena juga kita rapid test. Kalau memang mereka terindikasi positif, kita kembalikan ke daerah asal. Kalau tidak positif, kami bolehkan masuk, tapi harus membawa barang-barang sesuai dengan yang mereka sampaikan. Jangan sampai beras tapi isinya lain, itu yang harus kita periksa di perbatasan. Kita perbatasan ada 4 Mbak, dengan Sulawesi Utara 2, Sulawesi Tengah juga 2. Sehingga kita lakukan ini. Baik, Pak Rusli, ini adakah sanksi yang diterapkan di sana sehingga membuat masyarakat, walaupun Pak Rusli tadi sudah cerita bahwa masyarakat kesadarannya tinggi, tapi untuk bisa menjamin bahwa PSBB ini bisa berlangsung hingga nanti masa terakhir diterapkan, apakah akan ada sanksi yang juga nanti akan diaplikasikan kepada masyarakat? Pasti ada sanksi, dan kami sudah sampaikan bahwa walaupun pelaksanaan PSBB ini kemarin kita launching, tetapi kami minta 3 hari. 3 hari dan kita sosialisasikan kepada masyarakat. PSBB ini isinya apa saja, yang dilarang mana saja, yang boleh dia mana saja, sehingga masyarakat betul-betul mengerti. Tapi alhamdulillah Mbak, baru 1 hari, saya senang sekali, saya sampai tidur nyenyak semalam, karena mengevaluasi 1 hari, tapi masyarakat saya sudah sangat patuh. Karena tujuan kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Insya Allah ini berhasil karena dengan kesadaran masyarakat. Tanpa kesadaran dan partisipasi masyarakat, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini masih sekali Mbak, kita lakukan di radio, di media sosial, di koran, di mana-mana tentang pembatasan sosial besar ini. Baik, Pak Rusli, terima kasih atas waktunya dan juga berkenan untuk memberikan informasi kepada kami. Semoga kepatuhan, ketaatan masyarakat di Gorontalo ini juga bisa dilaksanakan di kota-kota ataupun kabupaten serta provinsi lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Rusli Habibie selaku Gubernur dari Gorontalo. Dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan, tapi setelah jeda berikut ini, jadi pastikan Anda masih bersama kami.